bisa lebih paham ya big data itu sih seperti apa sebelum nanti kita hand on untuk mencoba praktikumnya. Terus, nah ini ininya timelinenya nanti akan ada 6V ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang 3V terkait dengan big data. Ada yang masih ingat apa aja 3V tersebut? Ada yang masih ingat ini kok share-nya? Loh, sebentar ini ada. Ada yang masih ingat tentang 3V tersebut? Ada apa aja? Volume, variety, ya bener ya, bener itu 3V. Nanti kita lihat ada 3V yang lain. Eh Lutfi, ada nggak Lutfi nih? Ya, tadi kan sudah disebutkan ada volume, variety, sama velocity. Kalau volume itu maksudnya apa, Lutfi? Terkait dengan data ya tentunya. Ingat nggak? Hah? Lupa. Apa yang diingat? Atau tiga tersebut ada yang tahu nggak Anda? Hah? Waduh, Mas. Oke deh. Terus. Maulidi ada nggak Maulidi? Iya, volume apa Mas volume yang dimaksud volume menurut Anda? Iya, bener ya. Jadi apa? Dalam big data kita tahu ya ada 3V tadi, ada volume, velocity, kemudian ada variety, kemudian volume itu berarti ukurannya besar. Besar di sini bukan hanya gigabyte, tapi sudah apa? Pentabyte, bahkan sorry terabyte, terabyte, kemudian pentabyte. Kemudian yang selanjutnya itu ada variety. Kalau variety Dila apa Dila? Variety itu apa Dila? Dila ada nggak Dila? Halo Dila, kok hilang? Lo kok hilang Dila? Oh Dila hilang. Arin. Variety itu apa? Rin.
Misal maksudnya. Iya bener ya, ya variety itu jenis datanya, tipe datanya itu yang berbeda-beda. Kalau yang sebelumnya kita tahu bahwa data itu biasanya terstruktur ya. Dia di kita sudah definisikan. Kalau terstruktur itu kita didefinisikan di awal, ya sudah, berarti kita sudah didefinisikan sekali awal sehingga ketika nanti datanya mau diolah ya harus berdasarkan struktur yang telah kita definisikan. Nah, masalahnya sekarang itu jenis data itu tidak saklek seperti itu ya. Jadi harus adaptif, bisa mengkonsumsi baik itu data yang struktur atau tidak terstruktur. Nah, kemudian terakhir nih, yaitu tentang velocity. Rizka terkait dengan velocity. Apa menurut Anda tentang velocity? Hah? Hmm, Kalau Sukma, apa Sukma velocity menurut Anda? Hah? Kelompok data? Mm-mm. Tadi kan ada volume. Volume itu berarti kaitannya dengan size-nya, ukurannya. Kemudian ada variety, itu terkait jenisnya. Terus velocity, ya kaitannya misalkan kita sekarang tsunami data ya, bahwa data banyak sekali yang dihasilkan itu sih kaitannya sih. Kemudian kebutuhannya gitu ya. Nah itu kaitannya dengan itu. Jadi apa kira-kira? Jadi bukan bukan kelompoknya. Kalau kelompoknya hampir hampir mirip kayak variety dong. Apa Sukma kira-kira? Bener ya, velocity itu kaitannya dengan kecepatan. Artinya apa terkait dengan kebutuhan datanya yang dia trafficnya cepat, kebutuhan datanya yang dia di request baik itu di request baik itu dihasilkan itu cepat ya. Itu terkait 3V yang telah kita pelajari. Jadi eh, tolong diingat ya bahwa nanti kalau misalkan eh, rekan-rekan di sini mengeluarkan konsep atau mengeluarkan statement tentang big data, ingat 3V tersebut. Jadi bukan hanya datanya yang banyak, tapi dari sisi velocity-nya, dari sisi variety-nya juga. Itu nanti akan ada 6V tambahan sebenarnya. Tapi yang secara konsep yang 3V tadi. Itu kemudian ada big data tool, kemudian ada NoSQL atau not only SQL. Nah, nah ini yang telah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa volume itu kaitannya dengan size-nya, ukurannya, baik itu dari byte, kilobyte, dan seterusnya, sampai tera, sampai penta, sampai ukuran di atasnya lagi. Itu dengan volume, yang mana tentunya dengan adanya volume yang semakin besar, yang semakin banyak, nanti kita akan ada timbul masalah pasti ya. Nah, pasti akan timbul masalah, baik itu gimana cara mengolahnya, baik itu cara mengkonsumsinya, kemudian bagaimana kalau misalkan datanya itu nanti ternyata sudah eh, tumbuh secara eksponensial. Secara eksponensial di sini adalah
eh ya dia dari sisi grafik dia akan naik terus ya. Dia akan naik terus, dia akan naik terus seperti ini. Ini adalah size-nya. Ini ukuran size-nya yang sumbu horizontal, kemudian di sini adalah time-nya gitu ya. Sorry, ini time-nya. Ini time-nya, kemudian di sini size-nya. Jadi dia akan tumbuh terus seperti ini. Nah, ini eksponensial. Nah, ya tentunya nanti akan ada banyak masalah tadi dari sisi gimana cara ngolahnya, baik cara dia menyimpannya, baik itu nanti menyajikannya. Nah, ketika volumenya besar pasti akan masalah. Oke. Dan performanya gimana ketika nanti volumenya besar? Bisa nggak performanya? Ya walaupun performanya turun, tapi ya turunnya jangan ngedrop sekali ya. Contohnya misalkan ketika kita beli laptop yang baru, kemudian mungkin ketika kita bermain game atau eh, membuka Windows Explorer aja itu ya, terus nyari file, kalau masih baru ya cepet itu ya, cepet ya, tergolong cepet dibandingkan dengan nanti yang sudah lama karena di dalam penyimpanan kita sudah banyak file-file di sana gitu. Nah, untuk ngolahnya, nah dengan adanya yang ngolahnya ini, yang masalah ini nanti ya diharapkan ada sebuah teknik khusus yaitu big data menggunakan metode-metode atau tool-tool pendukung sehingga nanti ngolahnya bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Caranya gimana? Ya dengan menerapkan tidak dalam satu mesin, kemudian nanti dia bagi ke beberapa mesin agar bebannya ya tentunya akan berkurang karena dibagi ya. Itu kemudian terkait dengan cara ngolahnya juga sama seperti itu, konsepnya seperti itu. Kemudian kaitannya variety ya, tolong tadi ya yang masih belum tahu diingat atau mungkin bahkan dicatat ya. Nah, variety ini seperti yang telah kita ketahui sekarang di awal-awal kita dikenalkan ya menggunakan database yang DBMS, yang tentunya yang relasional ya. Kita definisikan dulu jenisnya, tipenya, tipe datanya, baru bisa nanti dia digunakan untuk menyimpan data. Nah, nyatanya data itu tidak hanya seperti itu. Data itu ada kategori lagi yaitu yang data unstructured atau tidak terstruktur lah ya. Unstructured, tidak terstruktur. Data ini yang namanya tidak terstruktur ya dia eh, apa ketika kita mau menyimpannya, ketika kita mau mengarsipkannya ya berarti penyimpanan kita harus support, harus bisa mendukung model data jenis ini gitu ya. Oh, misalkan ada sebuah file dokumen ya disimpan set gitu ya. Kemudian ada file audio ya disimpan. Ada CSV misalkan ya disimpan. Ada TXT ya disimpan. Gitu. Nah, ini terkait dengan variety. Jadi tidak hanya jumlah volumenya yang besar, kemudian variety ini juga dia tidak hanya terdiri dari data struktur yang sudah kita definisikan, yang sudah kita yang sudah kita buat strukturnya, tetapi dia juga harus mampu untuk yang jenis data yang tidak terstruktur. Nah, ini variety ya. Nanti akan ada tool-tool di sana, tidak hanya yang seperti yang kita ketahui, misalkan menggunakan MySQL like gitu, SQLite atau sejenisnya yang dia digunakan untuk tipe data yang terstruktur. Kemudian ada velocity ya. Nah, velocity tadi adalah sebuah kaitannya nanti dengan lalu lintas datanya, kebutuhan datanya yang begitu cepat ya.
baik itu misalkan datanya langsung dihasilkan gitu cepat pertumbuhannya, eh, kemudian requestnya ya, seperti misalkan ketika kita lihat kita di Twitter follow sesuatu gitu ya yang lumayan tinggi trafficnya ya, atau jangan di situ deh, di Twitter aja ya, ketika di Twitter secara umum itu pasti nanti beranda kita atau halaman depan kita akan sudah banyak sekali ini sudah banyak sekali postingan-postingan atau tweet-tweet yang terbaru atau media sosial yang lain. Nah itu secepat itu ya, 1 menit ya mungkin bisa ratusan bahkan ribuan tweet gitu ya, bahkan lebih. Nah karena ya tahu ya, kita tahu ya bahwa untuk mengakses media sosial sekarang sangat mudah sekali. Kita hampir setiap waktu ya bersinggungan dengan itu, ya sangat memungkinkan ketika di kanal media sosial nanti akan dibanjiri sebuah data, baik itu data komentar, data postingan, data share, data like, atau apapun itu jenisnya, subscribe juga, itu velocity. Nah apa namanya pola-pola yang seperti ini ya tentunya nanti kita harus bisa bisa mengolahnya, bisa eh, apa ya mengelolanya ya dengan sebuah teknik khusus. Tidak bisa hanya menggunakan teknik-teknik yang konvensional. Terus nah yang keempat ya, ini yang baru ya. Kalau tadi yang 1 sampai 3 ini sudah umum ya. Di awal kita sudah menyampaikan tentang itu. Sampai 3 ini. Terus yang keempat ini eh, kaitannya dengan veracity ya. Veracity di sini maksudnya adalah eh, kualitas data. Kualitas data. Ya kalau masalah kuantitas sudah pasti ya, sudah pasti sangat sangat banyak, sangat besar, nama juga big data. Tapi apakah dari semua data, apakah dari data yang sudah eh, kita peroleh ini kualitasnya baik atau enggak gitu ya. Nah ini yang sekarang menjadi permasalahan. Nah tentunya apa data yang kita peroleh ya ini benar-benar data yang baik ya, sehingga nanti apa baik kualitas data di sini baik dalam artian eh, tidak terlalu banyak untuk melakukan pre-processing ya. Nanti kalau misalkan harus pre-processing lagi di mana-mana, contohnya misalkan image aja ya atau citra ya, kalau misalkan banyak noise itu ya yang mengganggu kualitas data, noise atau derau ya, kotoran lah ibaratnya, kotoran. Kalau misalkan kita mau makan ya harusnya makanan ini yang bersih, bergizi gitu ya, tidak banyak mengandung MSG atau micin. Itu dari unsur kesehatan. Kemudian makanannya ya benar-benar higienis, tidak mengandung kuman-kuman yang tidak bermanfaat. Sama juga dengan data seperti itu juga. Jadi tidak ada yang kayaknya, sepertinya nggak mungkin ya kalau misalkan kita langsung dapat data itu bersih diolah menjadi informasi. Tetap harus di pre-processing, harus diolah terlebih dahulu agar datanya belum benar-benar clean. Nah, di sini ya artinya data-data yang tersebut tadi tidak terlalu banyak dilakukan pre-processing gitu. Itu kualitas datanya. Kemudian ada visibility.
atau visualisasi ya. Nah, normalnya ya ketika data yang sudah kita peroleh, sudah banyak datanya sudah masuk ke dalam penyimpanan kita sesuai dengan alur yang kita rencanakan. Berarti kan kita harus olah ya, kita harus olah datanya, kita harus olah. Nah, sekarang ya masalah ya, namanya juga sebuah proses ya, pasti akan ada masalah. Nah, gimana cara menyajikan datanya itu ya, dengan data sebesar ini, kira-kira data apa yang perlu disajikan, data-data apa yang di-view-kan ke konsumer ya, ke pihak-pihak yang akan membaca, mengakses data kita gitu. Nah, ini terkait dengan visibility. Kita harus bisa memappingkan data-data ini yang memang layak untuk dikonsumsi, yang layak untuk dibaca dan diakses oleh halayak ya, oleh orang-orang yang memang punya kepentingan di sana. Itu terkait dengan visibility. Terus nah ini tentunya tidak gampang ya. Itu kita tidak gampang. Contohnya saja begini. Semoga nanti Anda tidak ini ya, Anda tidak menirukan. Saya masih banyak ketika menguji skripsi atau laporan akhir, kan biasanya mereka buat sistem ya. Ya hampir kalau D3 udah pasti ya buat sistem. Ya hampir 70%-an lah ya nanti membuat sistem. Yang mana sistem tersebut biasanya ada fitur dashboard ya. Oke, sebelum ini kira-kira kalau namanya juga dashboard ya. Namanya dashboard, berarti kira-kira kalau dashboard data-data apa yang harus ditampilkan di sana? Halo? Kira-kira data apa yang ditampilkan dalam sebuah dashboard? Atau dashboard itu sebenarnya buat ngapain sih kalau di sebuah sistem? Ada yang mau berpendapat? Eh, Transaksi? Jelas lah kalau ada yang lebih ini lagi nggak? Kalau transaksi ya jelas ya. Transaksi ini biasanya kan tetap di menu sendiri juga ada. Menu user sih ada, tapi user yang seperti apa, Irsyad? Mm-mm. Oke, oke. Jadi poinnya adalah dashboard itu akan menampilkan eh, saya biar nggak spesifik ya, data gimana Bud? Benar, benar, benar. Iya, jadi gitu ya. Dashboard itu digunakan untuk data-data yang dia terkini, ibaratnya aktual lah ya, penting gitu. Contoh, misalkan kalau data itu nanti tergantung dari sistemnya ya, dari sistemnya. Eh, Kalau misalkan LMS saja ya, kalau LMS biasanya dashboard ya data-data yang penting gitu, yang dia terkini aktual. Oh misalkan di mata kuliah Big Data gitu, misalkan ada tugas, ya biasanya nanti akan tampil di dashboard gitu. Kalau misalkan di media sosial, berarti nanti akan ada postingan-postingan terbaru gitu. Itu. Pokoknya yang terkini, yang aktual berarti yang penting itu. Tidak hanya kalau misalkan dia transaksi, kalau misalkan dia yang lola transaksi ya di dashboard, dia menampilkan jumlah transaksinya berapa itu. Menggunakan kon lagi. Kayak gitu. Nah, artinya ya ini pengalaman juga. Nanti kalau misalkan Anda membuat sebuah sistem yang dashboard, ya tampilkan itu yang terpenting. Contoh kalau user tadi ya, Irsyad tadi bilangnya user ya user
contoh data yang terpenting kalau kalau user apa kira-kira kalau di dashboard. Ini dashboard misalkan kalau dashboard biasanya kan di ini ya, baik itu di admin, baik itu di user itu sendiri. Kalau misalkan di admin data terpenting untuk pengguna ya misal 5 record terakhir user yang baru daftar, boleh itu kan penting kayak gitu. Itu di sisi admin ya, misalkan di administrator. Atau eh, kalau misalnya sistem punyanya SDM gitu ya, 5 user yang yang akan ulang tahun gitu. Atau di portal ya, portal 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 pegawai juga boleh kayak gitu. Itu kan penting seperti itu. Kemudian statistiknya seperti apa. Nah, begitu-gitu yang di dashboard. Nah, itu tidak gampang untuk untuk ini ya, untuk menyajikan data-data yang seperti itu. Nah, di ini di visualnya juga modelnya seperti itu. Kira-kira nanti data apa yang mau disajikan, yang mau disampaikan. Ya tadi ya, intinya aktual, kemudian penting, itu yang eh, yang eh, yang baik untuk ditampilkan. Kemudian ada value ya. Nah, value sebenarnya ini yang sangat penting sekali. Sebenarnya ya namanya juga value ya. Kalau misalkan tidak ada nilainya, tidak artinya ya buat apa gitu. Oke, contohnya misalkan sederhananya rekan-rekan itu apa pagi-pagi gitu ya jam 7 itu sudah masuk join Zoom untuk mengikuti mata kuliah Big Data ya. Ya padahal jam 7 itu ya posisinya masih apa namanya? Masih kurang nyaman ya karena masih pagi sekali. Tapi ada sebagian orang yang begitu, tapi ada sebagian orang yang ternyata ya kalau pagi itu malah fresh gitu ya. Nggak tahu ini yang di sini ini masuk masuk yang mana kayak gitu. Tapi ya kalau karena ini adalah sebuah kewajiban ya, namanya juga kewajiban kalau misalkan nanti tidak dilaksanakan pastinya ada ketentuan-ketentuan yang harus ini ya, harus dibayar misalkan seperti itu. Itu value seperti itu. Jadi kalau sama halnya dengan big data, kalau misalkan tidak ada artinya, tidak ada maknanya, ya buat apa? Ini adalah sebuah value. Tadi kalau ya tentunya ini nanti kaitannya dengan goal ya, dengan tujuan. Dengan tujuan. Sebentar saya izin untuk angkat telepon dulu ya. Hmm, oke. Ha, iya iya, oh, Pak, iya Pak. Oke, lanjut lagi ya tadi ini sih apa namanya ada telepon. Rekan-rekan di sini sudah booster semua belum ini? Belum. Oh, atau ada yang sudah? Iya soalnya yang dari ini apa akademik juga belum ya. Oke, saya lanjut ya slide selanjutnya. Nah ini tadi bahwa veracity itu kaitannya dengan kualitas dan kepercayaan datanya dari mana ya. Sekarang banyak sekali apa data-data yang hoax ya di media sosial banyak sekali gitu ya. Contoh ada isu-isu apa namanya? Ada isu yang lagi rame digoreng kemudian tiba-tiba muncul video sudah di sudah memakai rompi orange ya, sudah dibawa mobil polisi dan segala macam itu contoh-contohnya seperti itu yang apa kok ya ada ya
eh, yang yang membuat seperti itu ya, padahal kita tahu ya bahwa eh, apa di hukum aja menyampaikan menyampaikan info yang kurang benar itu dari hukum hukum manusia. Di hukum di hukum itu di itu dilarang, apalagi di agama jelas juga dilarang juga. Nah, di sini data ini nanti tadi ya, kalau kuantitas sudah pasti ya, karena big data kemudian harus ditambah dengan kualitas, yang mana ya data ini benar-benar benar oke, benar-benar valid, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, ini tadi kuantitas, ini nanti kaitannya apa? Ukurannya yang sangat besar ya, tidak hanya dari sisi dari ukurannya, misalkan gigabyte, tapi sudah terabyte bahkan petabyte. Nah, ini selanjutnya dengan data yang sangat besar ini kira-kira kalau hanya menggunakan query ya konvensional ya, kira-kira nanti layak enggak? Kira-kira nanti mampu enggak untuk menyajikan data tersebut? Nah, query ini tidak hanya bukan select bla 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 from ini ya, bukan ya, tapi query ini umum. Jadi query ini untuk mengambil data itu ya. Terserah nanti modelnya struktur, unstruktur ini nggak masalah. Nah, dari query tersebut, dari pengambilan data tersebut nanti tentunya apakah nanti kira-kira datanya itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Nah, data-data yang dia sifatnya banyak noise-nya, yang apa namanya, yang dia kurang sesuai, apalagi kalau misalkan data-datanya nanti yang sudah sangat penting ya, sangat kredensial di sini data-data ini namanya data kotor ya. Ya sebenarnya banyak noise-nya. Ini ketika nanti dia apa banyak noise-nya itu ya. Ya tentunya nanti akan mengakibatkan sebuah, kalau dianggapnya di sini adalah sebuah laporan keuangan. Ya nanti laporannya akan keliru atau tidak sesuai. Nah, itu salah satu penyebabnya. Wah, ini sangat riskan sekali ya, apalagi kalau keuangan ya. Kita apa namanya di jurusan sendiri ya. Kalau kegiatan juga ribetnya seperti itu, harus membuat kegiatannya sih enggak, tapi laporannya yang susah malah gitu ya. Kan tahu sendiri bahwa laporan itu kan apa tidak semua orang itu bisa dengan mudah untuk melaporkan ya, apalagi kalau orang-orang TI ya, orang-orang komputer yang apa namanya eh, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administrasi itu menjadi momok ya, menjadi momok. Nah, selanjutnya kesalahan keputusan perencanaan bisnis strategi ya. Ketika informasi-informasi yang kita dapatkan keliru atau banyak noise-nya, banyak deraunya, harus preprocessing lagi, ini akan mengakibatkan nanti proses perencanaan atau bahkan pengambilan keputusan apa akan mengalami kesalahan ya. Bahkan bisa mengakibatkan ya ini pendapatan, kredibilitas, tingkat kepercayaan dan pelanggan juga akan terpengaruh. Ya, misalkan kita berlangganan ya, kita berlangganan di media online tertentu ya, media online tertentu yang isinya ini ya, informasi berita yang terkini. Dan ketika penyajiannya sudah apa sudah ke misalkan sudah bukan berdasarkan fakta, penyajiannya itu memihak pihak tertentu gitu, ya tentunya nanti kita sudah tidak care lagi, kita sudah tidak ini lagi, sudah tidak apa namanya respect lagi lah ya ke media tersebut, karena ya namanya juga media berarti kan apa namanya yang menyajikan menyajikan fakta yang sesungguhnya agar publik ya kita sebagai pembaca tahu informasi yang sebenarnya itu ya, bukan hanya untuk
mengambil untung semata gitu ya, biar view-nya banyak, biar readernya banyak, tidak seperti itu seharusnya. Tapi memang kasusnya berbeda ya sekarang ini. Nah, selain itu, waduh, bahkan bisa sampai menimbulkan apa namanya, malapetaka ya, atau sebuah resiko yang sangat terjadi, sangat besar. Nah, apa, kuantitas data ini nanti ini sama ya, pentingnya sama dengan kuantitas ya. Sekali lagi, kualitas itu berarti mutu ya, mutu dari data tersebut tadi. Kemudian kuantitas ya, ini kuantitas jelas ya, dia volumenya, banyaknya datanya. Oke. Nah, ini ada sebuah pernyataan bahwa data yang dihasilkan ini pada umumnya ini sebenarnya bukan kotor ya istilahnya, tapi mungkin banyak noise-nya atau banyak deraunya. Kalau di image processing itu namanya derau. Nah, ini banyak 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 noise-nya, yang mana di sini 81 juta ya, eh, apa, asuransi nasional jumlahnya segitu, tetapi hanya 60 juta yang eligible ya ininya, eh, penduduknya. Nah, artinya ya sekitar berapa persen ini? Sekitar 20 persenan lah ya, yang dia itu ya mungkin hanya daftar aja, setelah itu sudah, karena banyak promo di awal sehingga tidak diteruskan atau bahkan tidak bayar lagi asuransinya. Ini terus, nah ini ngeri juga nih dampaknya. Ini di uh, Amerika Utara ya. 98.000 orang mati setiap tahun ya. Penyebabnya adalah karena data medical ini yang mengalami error gitu ya. Contohnya misalkan begini. Sekarang COVID kan masih menggeliat ya, masih banyak sekali, bahkan kasusnya itu naik gitu. Karena dulu di awal-awal datanya itu simpang siur sekali ya. Data yang disajikan berapa, kemudian data yang dilaporkan berapa. Ya, kenapa seperti itu ya, apa, ya banyak 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 penyebab ya. Ada yang bilang bahwa itu digunakan biar kita ayem gitu ya, tapi ya tidak sesuai fakta di lapangan. Kemudian ada yang proses inputnya yang masih manual dan segala macamnya. Nah, ini sama. Nah, ini ada 500 ribu orang mati ya, karena ininya apa, media card itu semacam ini apa namanya, kayak asuransi kalau nggak salah, itu juga sama mirip. Terus, nah itu terkait dengan tadi, ini terkait dengan veracity. Terus ada namanya visibility. Nah, setelah datanya kita olah, setelah datanya kita berhasil ini diolah, ya tentunya kan harus disajikan. Data tersebut harus kita visualisasikan. Ya, visualisasikan. Ya, banyak banyak banyak. Sebenarnya ini juga ada seninya tersendiri untuk melakukan visualisasi terhadap hasil pengolahan data. Yang tahu data, yang tahu konsep data ya tentunya akan paham sekali.
Nah, di sini bahwa setelah diolah harus kita visualisasikan. Nah, ternyata ternyata big data itu masih banyak ini ya, black hole ya, lubang hitam itu di dalam sebuah big data, yang berarti ya kita harus ini harus harus menambal atau menutupi black hole tersebut. Nah, di sini adalah contoh visualisasi dari pengendara sepeda di Chicago ya, di Amerika sana. Kira-kira visualisasinya seperti itu. Nah, ini ada visualisasi ini ya, titik-titik atau sepeda yang sedang beraktivitas itu ya. Nah, ini ada banyak alat atau tool yang digunakan untuk melakukan visualisasi tersebut. Nah, ini ada Pentaho, ada Tableau, SAS Business Object, ada Domo gitu. Nah, ini intinya ini adalah tool-tool atau software yang digunakan untuk melakukan visualisasi data, untuk menyajikan data ya, untuk menyajikan data. Artinya modelnya ya secara konsep, contohnya aja Pentaho, dia ngambil data dari data source tertentu, kemudian nanti diolah dengan Pentaho. Tableau juga sama. Kebanyakan sih sama seperti itu sih konsepnya sih. Nanti ada data source ini ya database ya, baik itu yang struktur unstruktur, kemudian nanti diolah menggunakan tool-toolnya itu. Jadi yang menjembatani tool-toolnya ini, artinya kita tidak perlu coding line by line untuk membuat penyajian datanya, visualisasi datanya, tetapi sudah dihandle, sudah di cover sama tool-toolnya ini, misalkan Pentaho, Tableau gitu. Kalau yang lainnya sih saya belum pernah ini ya explore, tapi kalau yang dua ini saya pernah lihat. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau ya baik, kalau belum. Nah, terus ini selanjutnya apa? Value ya, tadi sudah di awal kita sudah intro ya, terdengar dengan value. Sebenarnya tidak hanya big data ya. Analoginya seperti ini. Misalkan kita akan berkelana, kayak berkelana atau pergi ke suatu tempat, kalau tidak ada tujuannya, kalau tidak ada arahnya, kita ya bingung nih ya. Ada yang ditanya karena masih bingung, ya ini saya akan, ada yang bilang gini, karena masih bingung ya ini saya akan berjalan sesuai dengan arah mata angin saja gitu. Contohnya seperti itu ya eh, apa namanya pernyataan yang ini ya, seorang pujangga gitu, padahal bingung ya. Ya tentunya kita ini kalau misalkan kita pergi ke satu tujuan, pergi ke suatu tempat tidak ada tujuan ya bingung nanti mau kemana. Ini ada jalan seperti ini, kita harus belok yang mana. Nah, big data juga seperti itu. Tujuan membangun, tujuan membuat sebuah big data itu apa? Ya tadi ya, karena ada masalah velocity, volume, veracity gitu ya. Nah, tetapi setelah itu tahu, kemudian kan kita ada kasus-kasus tertentu yang harus diselesaikan, spesifik ya. Big data misalkan data rumah sakit gitu-gitu. Nah, itu
tujuannya itu harus dicapai. Nah, ini harus ada nilai besar atau tujuan besar yang harus dicapai dengan big data tersebut. Nah, ini menjadi uh, harus menjadi goal, harus menjadi tujuan. Ya sama kalau kita inilah ya kuliah, tujuannya kuliah apa gitu ya. Ya ada yang bilang misalkan ingin menggapai cita-citanya gitu ya, atau ingin membahagiakan orang tua gitu ya, ingin apalagi. Kalau Putri apa Putri? Kenapa kuliah Putri? Emang kalau kuliah terus langsung dapat pekerjaan. Oke, bener ya. Artinya ya itu kan salah satu jalan ya. Ya memang chance-nya itu lebih besar ya. Chance-nya itu lebih besar. Ada lagi apa namanya? Kuliah karena menikah itu ya. Calon mertuanya itu nggak mau kalau menantunya itu nggak lulus kuliah misalkan seperti itu. Semoga nggak seperti itu ya yang di sini. Itu harus ada big data, harus punya value, harus ada tujuan yang jelas, tujuan yang akan dicapai, mengapa kita harus membangun platform big data ini. Terus nah V yang lainnya ini ada variability. Nah di sini karena namanya juga variabel ya, berarti dia itu harus maknanya itu harus terus berubah. Nah artinya jelas ya di sini karena nanti ini contohnya ada proses pengumpulan datanya produk ini karena nanti dia akan bergantung dengan pemrosesan bahasa tertentu misalkan. Itu ada variability, kemudian ada viscosity. Ini biasanya digunakan ketika kita ingin apa ya, mendeskripsikan, menggambarkan sebuah latensi atau periode jeda waktu tertentu dalam sebuah peristiwa. Kira-kira apa nih yang sekarang lagi happening gitu ya? Yang lagi happening adalah apa nih yang kalau berita-berita yang masuk ke trending topik, misalkan IKN, ya itu masuk juga ya sekarang Rusia Ukraina, kemudian IKN yang baru, IKN itu kota negara baru. eh, Kalau artis-artis ada nggak ini yang suka nonton gosip-gosip? Nah itu seperti itu contohnya misalkan. Artinya sebenarnya setelah ya ini ya sebenarnya yang kalau menurut kalau saya coba lihat yang ribet itu sebenarnya penontonnya ya. Komentarnya itu yang ribet sehingga jadi rame. Nah ini kaitannya dengan latensi. Kemudian ada virality, nah sama nih hampir mirip nih virality. Di sini kecepatan penyebaran datanya. Misalkan ada apa ya ini yang barusan viral ya, karena ada hal aneh gitu, terus dia langsung disebarkan dengan cepat gitu ya. Ya kadang viral ini kadang menguntungkan, kadang enggak ya. Kalau misalkan yang dia positif, ya tentunya akan menguntungkan. Tapi kalau yang negatif, waduh nanti impactnya kemana-mana. Terus setelah itu eh, ada volatil ya. Jadi seberapa lama data valid dan seberapa lama data disimpan dan dibutuhkan. Artinya nanti akan ada periode tertentu yang mana data ini sudah tidak relevan gitu ya. Contohnya sekarang eranya eranya sudah 4.0 ya, yang mana semua komputasi, semua pengolahan data itu sudah dilakukan di awan. Kok ternyata kita mengembangkan teknik-teknik yang dia industrinya masih
eh, masih industri poin 3 ya, yang dengan bantuan komputer tapi ya masih konvensional. Itu contohnya seperti, berarti kan itu tidak relevan. Ya sekarang kalau kepingin melakukan penelitian, kepingin harus relevan dengan yang sekarang. Kalau misalkan kepingin membuat nanti skripsi, ya akan sangat bagus yang dia relevan dengan yang sekarang 4.0 seperti itu. Itu terkait dengan volatility. Dan nanti mungkin akan ada lagi V yang lain di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi ada variability, viscosity, virality, volatility. Itu apa terkait dengan V yang lain. Nah, sekarang ini malah akan ada ini ya, akan ada nantinya big data di cloud ya, big data di cloud ya, karena tadi ya agar relevan dengan 4.0 banyak diadopsi ke cloud. Nah, terus ini ada tool yang nanti kita bisa gunakan untuk menopang, untuk mendukung adanya big data tersebut. Ini sudah ada kategorinya, misalkan nanti kita memanfaatkan di dalam modul big data kita di machine learning, ya kita bisa membuat beberapa opsi ya. Ini ya yang terkenal saja ya. Ini misalkan ada cafe ya, yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah model ya. Cafe, kemudian ada WK. WK ini tool juga untuk melakukan analisis data dengan teknik-teknik tertentu ya, menggunakan WK. Ini free ya, kalau WK itu free. Banyak yang menggunakan, kemudian ada PyTorch, kemudian ada Dimsum, ada Mahot, kemudian ada TensorFlow juga banyak sekali ya. Di sana dia terintegrasi dengan dengan Python ya, dengan Python yang mana ya TensorFlow juga ada yang light, ada yang versi kecil ya, untuk mobile juga ada. Nah, artinya TensorFlow ini sama ya, dia modelnya programming seperti itu. Kita harus memprogram, kita harus memanfaatkan, kayak dia semacam framework seperti itu. Tapi kalau WK enggak, kalau WK ini dia analisis tool ya, untuk machine learning. Nanti tinggal klik, kita pilih metodenya, datanya kita pilih, nanti dia akan ngolah. Ini WK. Kemudian ada Jupyter nih. Jupyter itu hampir mirip ini sih sebenarnya, kayak semacam platform online yang digunakan untuk ya machine learning gitu. Dan nanti bisa dijalankan via online Jupyter. Ya lokal, walaupun lokal bisa, tapi dasarnya ada di L4J ini, Deep Learning for Java ya, library yang di dalamnya ada metode-metode deep learning basisnya Java. Kemudian untuk ini ya, untuk teknik pencarian, rekan-rekan sadar nggak ketika di mesin pencarian Google, kemudian ada mesin pencarian di halaman depan marketplace ya, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, dibeli Lazada. Itu kan kalau mencari kita cepat sekali ya. Sadar nggak itu kira-kira di dalamnya ada apa ya? Nah, ya tentunya kalau ingin untuk melakukan improvement, untuk melakukan peningkatan kinerja di
pencarian ya sederhananya kalau misalkan kita di MySQL ya yang sering kita gunakan agar prosesnya pencarian cepat diapain, ada yang tahu nggak yang biasa ngoprek-ngoprek ini? Halo, Farhan, Dito, kira-kira diapain biasanya kalau misalkan ini dari sisi bukan sisi programming ya kan, untuk mencari untuk biar cepat kan banyak 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 teknik ya, bisa dari sisi programmingnya dianalisis, anotasi big O-nya dianalisis, dari skill itu kan di programming. Kalau dari database kira-kira apanya yang harus dioptimize ini? Hah? Boleh, itu salah satunya. Ada lagi? Atau yang lain mungkin? Hah? Normalisasi boleh, iya. Yang lain mungkin ada yang tahu? Atau ditambahkan normalisasi, itu salah satunya. Yang lain? Diapakan tipe datanya? Diapakan mas tipe datanya? Diganti atau gimana maksudnya mas? Oh, kalau tipe data masih belum ya. Ya oke, tadi ada normalisasi karena ya kita tahu kalau misalnya kita select di 3 tabel dengan select di 1 tabel dengan ukuran data yang sama, ya tentunya ini akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang 1 tabel. Itu normalisasi. Kemudian ada lagi nih kalau untuk melakukan improvement ya dikasih indeks. Dikasih indeks juga nanti akan cepat. Tapi efeknya insertnya dia yang jadi turun performanya. Nah itu salah satunya. Kebayang nggak ya perbedaan antara RAM sama hard disk itu kan beda ya. RAM nanti kan ini biasanya dia digunakan untuk berinteraksi dengan prosesor ya. Sehingga nanti RAM ini butuh dia jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Nah, sama halnya dengan database. Kalau dia model penyimpanannya di disk tentunya nanti akan jauh lebih lambat dibanding dengan di RAM atau memori. Nah, contohnya di sini adalah Elasticsearch ya. Elasticsearch dia itu model penyimpanannya di sebuah RAM, di buah RAM sehingga nanti dia pencarian jauh lebih cepat. Ya, kalau misalkan jadi nanti ya tentunya yang di Elasticsearch itu data-data yang penting ya, data-data yang penting yang ditaruh di sana. Yang kalau nggak penting ya jangan. Data yang penting yang seperti apa? Yang sering diakses, yang sering digunakan, itu yang seperti itu yang disimpan di sana. Nanti mungkin bisa nyoba-nyoba tuh Elasticsearch itu. Harus menggunakan big data? Enggak juga. Elasticsearch itu bisa, kan ini tool ya, open source lagi. Kemudian ada bagian ada security, APC Ranker, ini saya belum pernah nyoba. Kemudian ada visualisasi untuk Zeppelin Visual, berarti nanti untuk menampilkan data ya, visualisasi itu. Kemudian ada framework apa untuk pemrosesan. Ada nanti kita akan belajar Hadoop ya, Hadoop, ada Spark, Flink dan segala macamnya. Kemudian ada data akses. Nah, ini nanti kaitannya dengan ini ya, dengan penyimpanan, ada MongoDB, kemudian ada Hibase.
CouchDB, Kafka juga dan segala macam. Kemudian ada uh, untuk melakukan query, untuk menyajikan ada Apache Hive, kemudian ada Apache Drill, Slam dan juga kemudian ada Zookeeper menggunakan koordinat ini untuk melakukan koordinasi ya. Kemudian ada yang real time, ada Spark lagi, kemudian Flink. Kemudian untuk statistik ya, untuk menampilkan ini ada R, Scala, ada NumPy, Skype juga. Skype biasanya digunakan untuk ada yang tahu Skype buat apa? Yang suka mainan ini, yang suka ngambil data-data ini. Ada yang tahu buat apa? Skype. Buat apa? Skype ayo. Nabila. Udah hadir belum ini Nabila? Skype buat apa ya Mbak kira-kira? Pernah denger nggak ini atau baru denger? Waduh. Nah, Skype biasanya kalau misalkan kita kepingin scraping ya, kita pingin ngambil data di website, diambil datanya gitu-gitu, bisa menggunakan Skype. Oke. Nah, ini contoh dari pemrosesan big data yang mana ada sebuah pekerjaan atau work di sini yang layer atas, kemudian dia akan dipecah pekerjaan tersebut ke beberapa worker, ke beberapa worker, sehingga nanti ya tentunya namanya juga ini ya, kalau ada sebuah pekerjaan kalau misalkan dibagi ke beberapa orang tentunya nanti akan lebih ringan ya, tidak hanya mengandalkan satu orang ya sebagai Superman atau hanya satu orang yang melakukan aksi. Nah, dia akan dibagi ke beberapa worker yang mengerjakan, kemudian nanti resultnya nanti akan dapat juga beberapa worker itu menghasilkan result tertentu, kemudian digabungkan resultnya. Nah, ini adalah filosofinya seperti ini. Jadi nanti ada sebuah pengolahan, ada sebuah pekerjaan, task, kemudian dia akan dibagi, akan dipecah. Ya, logikanya jika seperti ini dilakukan, nanti dia akan cepat untuk melakukan pengolahan. Nah, terus ini beberapa timbul pertanyaan ya, karena ini nanti kaitannya dengan komputasi secara terdistribusi. Ya, banyak worker yang melakukan pekerjaan, yang mengerjakan sesuatu. Nanti akan timbul pertanyaan, bagaimana membagi ya, memecah-mecah tadi agar masing-masing worker bekerja secara efisien. Nanti nah nanti makanya ada tool-tool tadi ya, akan ada tool-tool tadi untuk melakukan hal ini. Terus bagaimana tugasnya gagal ya? Misalkan ada sebuah worker yang dia fail, yang dia gagal untuk mengerjakan tersebut. Nah, kemudian setelah itu hasilnya nanti gimana? Berbagi hasilnya gimana? Dan sinkronisasi tugasnya seperti apa? Ini nanti pasti akan timbul pertanyaan ketika akan membagi ke dalam ini ya, membagi tugas-tugas tersebut. Tetapi tidak perlu khawatir sih bahwa ini sudah ada tool-tool atau software yang menghandle terkait kebutuhan ini. Oke, nah ini ada beberapa tantangan ya. Ada beberapa tantangan. Ya jelas ya, kalau masalah volume data ini udah pasti. Karena ada volume data yang besar, makanya ada big data. Kalau nggak ada volume data yang besar, yang nggak ada big data. Ini tantangan yang pertama. Kemudian terus terkait dengan penyimpanan ya.
penyimpanan data ya, bahwa karena datanya sangat besar sekali, kemudian tentunya data ini harus kita simpan ya. Kita tahu kalau di bank itu paling maksimal dia ke customernya, ke nasabahnya itu 6 bulan. Oh, saya kepingin minta data transaksi saya 3 bulan terakhir, masih dikasih. Saya kepingin minta data saya 6 bulan terakhir, masih dikasih. Tetapi kalau misalkan ke teller saya minta data 1 tahun terakhir, ya dikasih. Tapi ya pasti ada cas, ada yang harus dibayar, karena itu tidak bisa langsung disajikan di sana. Itu apa namanya, dengan terkait dengan penyimpanan ya. Karena kalau perbankan otomatis itu pasti sudah banyak sekali. Kemudian terkaitannya dengan kegagalan. Nah, kegagalan ini ada banyak ya, dari sisi disknya, dari sisi penyimpanannya. Ya karena dia muter terus seperti piringan. Kemudian ada hardware, hardwarenya di sini banyak. Ada dari sisi networknya juga, karena terdistribusi, tidak hanya local host, tidak hanya satu mesin, pasti akan kemungkinan ada kegagalan. Nah, ini ya masalah lagi. Walaupun tujuannya bagus ya, mesinnya nanti jadi tambah, dia apa namanya, akan berkurang pekerjaannya normalnya, tetapi ya sangat memungkinkan ketika menambahkan mesin itu akan gagal. Oke, nah terus kemudian kita eh, ada topik yaitu namanya NoSQL, atau akronim dari Not Only SQL. Ya kita tahu bahwa eh, dulu di awal kita belajarnya ya SQL, query, sebuah bahasa query yang terstruktur ya, yang struktur. Select kolom dari tabel apa gitu ya. Nah, tetapi karena jenis data yang semakin kompleks dengan varietinya yang bermacam-macam, ternyata nggak bisa loh kalau misalkan kita harus mendefinisikan dulu datanya seperti ini, kemauan kita nggak bisa seperti itu. Sehingga hadirnya sebuah NoSQL. Nah, apa berbeda dengan DBMS ya, kalau NoSQL tentunya ini dia nanti akan non relasional, dia tidak berelasi, tidak seperti konsepnya DBMS pada umumnya. Nah, ini yang dimaksud ya tadi, bahwa kita itu tidak mendefinisikan di awal, jenisnya apa, tipenya apa, kolomnya apa, itu enggak. Tetapi nanti dia adaptif ya, ini adaptif untuk skemanya. Nah, ini ada beberapa macam atau kategori dari NoSQL. Ini ada 2 kelompok ya, ada dua kelompok. Yang pertama itu tentang ini, key dan value ya. Key dan value artinya dia berpasangan, ada key ada value-nya. Kayak apa namanya? Kalau tipe data itu ada kalau di Java itu ada hash map ya. Ada hash map atau map juga seperti itu. Dia ada key, ada value. Dan tentunya key-nya itu tidak boleh sama. Key-nya tidak boleh sama. Makanya dia dibuat ke dalam sebuah tabel hash. Yang pertama ini ada namanya Dynamo ya. Ini produknya Amazon S3. Kemudian ada Voldemort, misalnya belum tahu. Ini ada Memcached, ada Redis ya. Ada Redis juga. Dia modelnya hash table. Yang kedua itu ada modelnya schemaless. Modelnya skema tapi ya tidak terlalu ini ya, tidak seperti
tidak seperti skemanya yang di DBMS. Modelnya kolom base, berdasarkan kolom, kemudian ada dokumen, ada grab apa atau ya grab ya, grab hierarki. Nah, ini yang kolom base ada Cassandra, Hebase, ini kolom base, CouchDB, MongoDB, ini dia dokumen base ya, dokumen base. Kemudian ada Neo4j itu grab base. Sehingga nanti kita bisa mendefinisikan bukan mendefinisikan, kita itu bisa menentukan nanti kira-kira kita punya data seperti ini menggunakan yang mana gitu ya. Contoh misalkan kalau MongoDB sudah tahu ya bahwa ya dia apa modelnya seperti JSON ya. JSON seperti itu dokumen. Kemudian kalau Neo4j, ini kira-kira kasus yang seperti apa yang bisa disimpan ke dalam Neo4j? Ada yang tahu mungkin? Atau ada yang pernah menggunakan? Kira-kira kasus yang seperti apa, model data yang seperti apa ya? Realnya? Ada yang mencoba? Yang Neo4j berpendapat? Halo? Hah? Iya, yang namanya juga hierarki ya. Hierarki berarti, ya contohnya kalau hierarki itu ya silsilah keluarga itu. Ya, organisasi, terus organisasi. Nah, atau rule ya, rule. Misalkan ada perusahaan, eh, ada perusahaan yang besar, kemudian dia nanti akan ada cabangnya, kemudian di sini akan ada cabangnya lagi. Ya namanya juga hierarki ya, kayak pohon itu. Pohon tapi rootnya di atas. Nah ini ada lagi. Nah ini cocok untuk menggunakan Neo4j. Gitu. Misalkan, misalkan eh, misalkan ada database ini ya teroris ya gitu ya, teroris dunia misalkan. Nah itu yang paling atas siapa, gembongnya, kemudian di bawah nanti atau yang pusatnya di mana, kemudian nanti akan ada cabangnya, orang-orangnya siapa kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada model seperti itu, nanti cocok menggunakan Neo4j. 4j itu Neo for Java, J-nya itu for Java sebenarnya. Kayak gitu kira-kira. Itu NoSQL. Kemudian nih ada beberapa ada beberapa kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Yang jelas pertama itu mudah diimplementasikan karena dia open source ya, open source banyak kontributor yang berperan di sana ya. Jadi kalau misalkan ya walaupun kalau yang tidak open source itu banyak, tapi kalau open source itu pasti akan jauh. Kalau misalkan ada kendala biasanya cepat untuk ininya ya, untuk eskalasinya. Kemudian data itu direplikasi dalam multinode ya, akan di multinode sehingga nanti akan ada toleran terhadap kesalahan ya yang dapat dipartisi. Nah, sehingga akibatnya nanti node mati bisa mudah diganti. Tidak ada sebuah node yang failure ya karena tadi yang multinode tadi. Nah, yang jelas karena dia modelnya terdistribusi, dia akan mudah diaplikasikan. Tidak butuh skema tadi ya. Tadi yang schemaless itu modelnya skema tapi tidak full skema. Kemudian dia bisa di scale up dan scale down. Bisa ditambah jumlahnya, bisa dikurangi juga. Oke, nah ini kekurangannya ya jelas ya, kekurangannya ya
tidak ada join, group by, tidak ada SQL. Jadi yang sudah terbiasa menggunakan eh, SQL nanti tentunya harus butuh banyak penyesuaian ketika menggunakan NoSQL. Oke, nah sampai sini mungkin ada yang mau dipertanyakan? Ya, Dito. Mm-mm, mm-mm, mm. Tiga itu sudah cukup, Mas. Mm-mm. Ya, tiga itu sudah cukup. Tapi kalau satu ya masih belum ya. Jadi yang paling kuncinya ada di apa? Ada di volume, kemudian benar variety sama velocity itu yang pokoknya di sana. Karena yang tambahan 6 tadi itu ketika sudah tergolong ke big data, tetapi nanti contohnya terkait dengan kualitas datanya, itu kan itu masalah beda lagi gitu ya. Itu tapi prinsipnya tiga V itu yang menjadi pokok lah. Jadi bisa mengkategorikan bahwa itu masuk ke dalam big data atau belum gitu. Itu ini ya apa ya ibaratnya ada yang primer ada yang sekunder juga. Jadi kalau misalkan yang tiga itu sudah masuk, kemudian kan ini apa namanya eh apa ya tidak urgen, sebenarnya bukan tidak urgen sih, tapi alangkah lebih baiknya kalau yang 6 juga itu masuk skupnya. Karena kan tadi kasih kaitannya dengan virality, kaitan itu kan ini ya, apa namanya? Ya kalau bisa itu masuk juga, tetapi karena kan pertanyaannya adalah untuk menentukan big data atau bukan. Kalau untuk menentukan big data atau bukan, ya tiga cukup. Tetapi kalau misalkan untuk menentukan big datanya yang kualitas atau enggak, yang ini atau enggak, nah itu baru tambahan parameter-parameter tadi. Oke. Chrome, ya. Firebase, eh iya mas, setahu saya iya karena ini ya dia basisnya kan dokumen ya, nggak kita nggak select seperti itu, bahkan ya kita disediakan API-nya untuk ngambil apa, untuk ngambil datanya. Iya dia dokumen mas dia. Jadi no SQL ya. Ya biar gampang ini aja nanti untuk oh ini no SQL ya, sebenarnya dari nama kategorinya sudah kelihatan ya dia no SQL atau bukan. Kalau dia masih menggunakan apa select kolom from gini ya berarti berarti ya no SQL. Nah bahkan bahkan sekarang itu nyarukan kan pasti sudah tahu ya ada namanya ini ya, ini masih ada kaitannya. Ada namanya ORM ya, Object Relational Mapping kan ya. Di programming kan ada seperti itu. Nah sebenarnya itu ya juga menjembatani antara apa relasional relasional dan objek tadi. Tapi kalau ini di programming, nah di programming, karena salah satu tujuan dari ORM ini ya kita apa yang jelas menyederhanakan ya, menyederhanakan proses CRUD, kemudian apa kita tidak memperdulikan database-nya menggunakan apa, tetapi bisa diganti tinggal mengganti drivernya nanti untuk apa untuk CRUD-nya sudah tidak terlalu banyak perubahan.
Itu kurang lebih juga seperti itu juga. Kenapa ada CR, apa ORM ya? Nanti tergantung bahasanya apa. Banyak sekali framework ORM. Apalagi kalau di Java ya, ada Hibernate, Eclipse Link gitu-gitu. Kalau yang di web saya kurang tahu, kurang begitu banyak menggunakan. Ya, yang lain mungkin. Oke, kemudian, nah ini agar untuk review Anda ya, eh, nanti akan ada tugas ya, sama seperti kemarin sebenarnya tugasnya. Nanti apa? Buatlah sebuah laporan ya, sama sih dengan menggunakan bahasa sendiri terkait dengan penggunaan database NoSQL. Terserah nanti ya, NoSQL-nya menggunakan apa. Hanya 4 komen aja di sini. Ada 4 perintah dasar. Insert, update, delete, read. Terus apa hubungannya apa antara big data dengan NoSQL. Oke, ini tidak ada minimal halamannya ya, tapi ya minimal 1 lembar, walaupun nggak ada minimalnya 1 lembar. eh, Sebenarnya sudah banyak sekali sih ini lebih berlembar-lembar harusnya, nggak hanya 1 lembar kalau misalnya ini dibuat. Oke, nah ini juga penting ya, bukan hanya gambar tetapi harus dijelaskan. Ini untuk tugasnya, slide-nya sudah saya upload di LMS, silakan dicek. Kemudian ada jelas ya dengan ininya ya, tugasnya. Seperti biasa, untuk tugasnya ini saya range waktunya hari ini, tetapi ya nanti saya tetap ya, kalau ada yang telat, sebenarnya saya tidak menginginkan si telat ya, nanti tetap masih bisa submit. Khawatirnya nanti sudah saya koreksi tapi belum mengumpulkan. Oke. Oke, ini saya stop dulu, kemudian